Peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Musa. Kalangan para sahabat mengatakan bahwa Fir'aun bermimpi melihat api yang datang dari arah Baitul Maqdis dan membakar daerah Mesir, namun tidak membahayakan bagi kalangan Bani Israel. Tatkala bangun, akhirnya semua tukang sihir dan ahli nujum dikumpulkan untuk mengartikannya. Sebagian besar dari mereka mengatakan jika akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dapat menghancurkan Mesir. Sejak saat itu, Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh di tempat anak dari kalangan Bani Israel tanpa terkecuali. Seiring berjalannya waktu, ahli nujum mendatangi Fir'aun dan mengatakan jika tidak lama lagi akan lahir anak laki-laki yang menghancurkan kekuasaannya. Mendengar kabar itu, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan pencarian lebih detail di kalangan kaum Bani Israel. Nabi Musa terlahir dari pasangan Imron dan Yukabit yang pada saat mendengar kabar tersebut tentu tidak ingin anaknya sampai terluka. Pada akhirnya saat akan melahirkan, ayah Musa membawa ibunya ke gua agar tidak bisa ditemukan oleh para prajurit kerajaan apalagi sampai dibunuh. Setelah kelahirannya, Yukabat bingung menentukan nasib putranya ke depannya jika terus disembunyikan di dalam gua. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada ibu Nabi Musa, yakni membuat peti tanah air lalu menghanyutkan buah hatinya ke sungai Nila. Saat itu, keajaiban pun terjadi. Musa kecil ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Selama perjalanan itu, kakak Musa diperintahkan untuk mengikuti kemana air membawa peti. Kemudian setelah dibuka oleh istri Fir'aun bernama Asiyah, mendapati ternyata isinya adalah bayi kecil dan menggemaskan. Sebab merasa iba, akhirnya Asiyah memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Niat tersebut kemudian diutarakan kepada Fir'aun, meski pada awalnya ditolak, namun akhirnya harapannya diterima. Selanjutnya, ia mencari inang pengasuh yang nantinya akan menyusui sampai cukup usia. Pada waktu itu, sudah ada beberapa inang yang diundang untuk menyusui Musa, namun hampir semuanya ditolak. Ketika informasi ini didengar oleh sang kakak kandungnya, akhirnya memberitakan kepada ibu Musa. Singkat cerita, usaha kecil akhirnya disusui ibunya sendiri dengan segenap kasih sayang. Musa dididik sebagai anak raja pada umumnya, hingga suatu ketika setelah memasuki masa remaja, ia berjalan-jalan ke kota dan mendapati dua orang sedang bertengkar. Antara keduanya berada di kaum berbeda, yaitu Bani Israel dan pengikut setia Fir'aun. Kian lama perdebatan makin memanas. Akhirnya Musa turun tangan dan memukul pasukan Fir'aun sampai meninggal untuk membela kaum Bani Yahudi. Atas kejadian itu, ia ketakutan jika akan mendapat hukuman dari sang ayah angkat. Setelah itu, Musa melarikan diri keluar Mesir dan menuju arah Madian. Saat di perjalanan menuju Madian, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berebut air sekitar sumur untuk memberi minuman hewan ternak masing-masing di antaranya. Di sisi lain, ada dua perempuan berdiri dengan niatan sama namun hanya berdiri di sekitarnya saja. Lantas, Musa bertanya kepada keduanya tentang alasan mengapa tidak mendekati sumur dan berebut air untuk memberi minuman kepada ternaknya. Mereka pun menjawab bahwa seseorang perempuan tentu tenaganya tidak sekuat laki-laki. Akhirnya bantulah agar mendapatkannya. Sesampainya di rumah, bertemulah Musa dengan ayah kedua anak tersebut. Ternyata merupakan putra dari Nabi Syuaib. Kemudian, antara keduanya mulai berbincang mengenai hal yang dialami oleh Musa, terutama perihal alasannya lari ke Madian sendirian tanpa adanya pengawal. Sesampainya di rumah, bertemulah Musa dengan ayah kedua anak tersebut, yang ternyata merupakan putra dari Nabi Syuaib. Kemudian antara keduanya mulai berbincang mengenai hal yang dialami oleh Musa, terutama perihal alasannya lari ke Madian sendirian tanpa adanya pengawalan. Kisah selanjutnya menceritakan tawaran Nabi Syuaib untuk menjadi penggembala ternak. Dengan imbalan, ketika sudah dewasa, kelak berhak memilih salah satu di antara kedua putrinya. Tanpa terasa, sudah berjalan 10 tahun Musa berada di Madian. Namun, pikirannya tertuju keadaan Bani Israel. Setelah menikah dengan Syafura, beliau dan sang istri memutuskan untuk pergi ke Mesir. Sampainya di sebuah bukit yang belakang diketahui bernama Tursina, ia melihat seberkas cahaya memancar. Singkat cerita, karena penasaran, akhirnya beliau berjalan mendekatinya. Setibanya di dekat cahaya, terdengar suara yang menyatakan mengenai terpilihnya sebagai Nabi Allah. Kemudian, Nabi Musa minta saudaranya yakni Harun juga mendapatkan wahyu untuk membantunya dalam berdakwah sebab
semasa kecil ia pernah memakan bara api yang membuat lidahnya cacat. Turunnya wahyu menandakan bahwa Musa sudah diangkat menjadi seorang nabi yang bertugas menunjukkan kebenaran kepada umatnya, terutama Firaun. Bersama saudaranya,